Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Kita berjumpa lagi di ibadah hari Rebu. Dan dalam ibadah ini kita akan mengawali dengan bangkit berdiri. Dan bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 23 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita bersama-sama mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah pada petang hari ini kita lakukan hanya di dalam kuasa, kasih, dan karya Allah yang bertahta di kerajaan surga. Allah sumber dari segala kehidupan, berkat, dan damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara dipersilahkan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 106 ayat 1 dan ayat yang ketiga.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, percaya, iman, itulah yang mestinya menjadi pegangan kami. Di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari, dengan berbagai dinamikanya, dengan berbagai permasalahan dan tantangannya. Tapi lihatlah diri kami, umat yang Engkau kasih ini. Iman kami begitu mudah goyah, bahkan begitu mudah patah ketika kami harus menghadapi berbagai permasalahan yang ada ini. Padahal seperti yang telah kami pujikan bersama-sama tadi, iman itulah yang semestinya menjadi kekuatan kami. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah, kuatkan kami, sapalah kami, dan bangunlah iman kami. Melalui firman yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Dan di dalam kami merenungkan firman ini, tak jenuh-jenuhnya kami selalu mengundang Allah untuk bekerja hadir dalam hati pikiran kami. Sehingga benar-benar dengan kekuatan dan hikmat dari Allah sendiri, kami memahami kehendak-Mu. Dan kami mampu menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman akan kita baca dari Injil Markus. Injil Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Perikop kita ini diberi judul Angin Ribut Diredakan. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saya akan mengulangi ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut?
Mengapa kamu tidak percaya? Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tentu kita sudah sering mendengar khotbah-khotbah yang dikhotbahkan para pelayan di mimbar setiap hari Minggu atau hari-hari yang lain. Khotbah tentang kasih Allah. Khotbah tentang Allah itu kuasa. Khotbah bahwa Tuhan itu selalu menyertai dan memberkati kita. Dan tentu kalau kita ditanya, apakah kita percaya tentang semua itu? Maka dengan jawaban yang tegas, keras, kita akan mengatakan, ya, saya percaya. Dan tentu Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ungkapan atau pengakuan seperti itu tidak hanya lahir di mulut, tapi itu juga berangkat dari pengalaman hidup spiritual kita bersama dengan Tuhan. Mungkin kita juga mengalami secara langsung dalam kehidupan sehari-hari tentang berkat Tuhan itu, tentang penyertaan Tuhan itu. Banyak orang bersaksi di saat-saat mereka kepepet di dalam hidupnya, di saat mereka sudah buntu, tidak ada jalan lain. Ketika mereka harus mengatasi berbagai tantangan dan masalah, tidak tahu bagaimana, tetapi toh mereka mampu menjalaninya. Mereka mampu mengatasinya. Dan mereka meyakini inilah Tuhan bekerja. Inilah berkat Tuhan. Inilah Tuhan yang maha murah. Dan sering Bapak Ibu ini terjadi dalam hidup kita. Dari hari ke hari. Tapi anehnya. Meskipun sering Tuhan menunjukkan kemurahannya seperti itu. Karyanya seperti itu. Penyertaannya seperti itu. Tapi kita juga selalu saja punya rasa takut dan khawatir. Lebih-lebih di dalam kita menghadapi berbagai tantangan kehidupan ini. Masalah-masalah yang mungkin juga datang dalam kehidupan kita. Dan itu juga dialami oleh para murid. Para murid yang memang dikhususkan oleh Tuhan, 12 murid itu. Dan itu dapat kita baca dalam Injil Markus tadi. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Diceritakan di sini bahwa sesudah Tuhan mengajar orang banyak, hari sudah petang, Tuhan mengajak mereka menyeberang. Artinya posisinya ini ada di seberang lain ke seberang yang lainnya. Dan itu melalui sebuah danau, Danau Galilea. Dan juga dikatakan di sana, para murid dan Tuhan Yesus itu pergi tidak terpisah.
Bahkan dikatakan para murid membawa Tuhan Yesus serta di dalam perahu itu. Lalu mereka berangkat. Jadi kita bayangkan mereka itu pergi bersama dengan Tuhan. Dan di tengah-tengah danau itu ada prahara yang besar yang mengguncang perahu mereka. Dan anehnya mereka juga panik. Mereka juga takut. Mereka juga khawatir. Mereka juga was-was dengan tantangan dan masalah itu. Meskipun mereka tahu persis Tuhan ada di sebelah mereka. Mengaku, ya Tuhan menyertai kita begitu mudah. Tapi ketika kita menghayatinya dalam sebuah masalah begitu sulitnya. Sehingga mereka juga takut. Mereka membangunkan Tuhan. Dan Tuhan bangun menghardik badai itu dan semuanya menjadi tenang. Tetapi yang menarik di sini, Tuhan marah kepada murid-murid itu. Katanya, mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Para murid ini sudah menyaksikan Tuhan Yesus ini membuat mujizat-mujizat yang luar biasa. Para murid ini juga sudah tinggal bersama dengan Tuhan Yesus dan menyaksikan kuasa-Nya. Tapi sekali lagi mereka meskipun bersama dengan Tuhan masih saja takut, khawatir dan tidak percaya. Apakah salah kita mempunyai kekhawatiran, ketakutan dalam hidup ini? Tidak salah. Itu manusiawi sekali. Malah kalau kita tidak punya rasa takut, rasa khawatir, kita bisa sembrono dalam hidup kita ini. Tetapi yang tidak wajar adalah ketika rasa takut itu sudah membelenggu diri kita. Dan kita tidak berani menghadapi tantangan itu. Karena kalau itu yang terjadi, Tuhan akan marah kepada kita. Seperti Tuhan marah kepada para murid pada waktu itu. Dan berkata, mengapa engkau takut? Dan mengapa engkau tidak percaya? Amin. Kita sejenak mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 34 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kanthi terus ngati kita Gusti Allah kan sapa mira sirori Sopanuon kanthi Mazmur Kidung Esiro praja
Mari kita bersama-sama satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Sejenak kami pulih bersama dengan Tuhan, lebih-lebih di dalam kami merenungkan firman-Mu. Sempurnakanlah firman ini, sehingga benar-benar menjadi firman yang hidup, yang menguatkan dan memperbarui hidup kami, menjadi lebih setia dan dekat kepada Tuhan. Lebih percaya kepada-Mu. Tuhan, kami juga mendoakan seluruh kehidupan orang-orang yang percaya kepada-Mu, dimanapun mereka berada. Engkau hadir menguatkan mereka, sehingga mereka mampu menjadi saksi-saksi-Mu melalui perbuatan dan tutur kata mereka. Lebih-lebih kami juga doakan para warga gereja-Mu, khususnya GKJW Jemaat Singosari ini. Hadirlah dan berkati mereka semuanya. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Khususnya kami juga doakan Pak Heri yang saat ini juga sedang menderita sakit. Hadirlah, jamalah sakit penyakit yang dideritanya. Sehingga teman sekerja kami, kekasih-Mu Pak Heri ini pulih sehat kembali dan bersama-sama dengan kami melayani Engkau melalui gereja-Mu GKJW Singosari ini. Demikian pula yang lain-lain yang kami tak tahu satu persatu, kami percaya Engkau juga hadir dan menyembuhkan mereka. Dan bagi mereka yang putus asa, yang lemah, yang berduka cita, Engkau Tuhan yang memberi penghiburan, kekuatan, dan harapan. Dan khususnya bagi saudara-saudara kami yang kekurangan, yang kehilangan pekerjaan mereka karena pandemi COVID-19 ini, Engkau juga yang menolongnya. Engkau juga yang memberkati dan memberi kecukupan. Kami juga doakan para warga yang bekerja di bidang medis. Tuhan, Engkau sendiri yang melindungi mereka. Engkau sendiri yang memberi kekuatan dan berkat-Mu, sehingga mereka mampu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sampai saat ini, pandemi COVID-19 belum ada tanda-tanda selesai. Bahkan ada kecenderungan terus meningkat. Tuhan, ajarkan bagi kami semua untuk bisa patuh di dalam menuruti protokol kesehatan. Karena tanggung jawab pandemi COVID-19 ini tidak hanya terletak pada pemerintah, tapi juga tanggung jawab kami semuanya. Percuma saja jika pemerintah membuat aturan ini dan itu jika kami tidak melakukannya. Demikian pula para pejabat, presiden, para menteri, dan pejabat-pejabat lain di bidangnya, berikan mereka kemampuan, ketaatan, sehingga mereka mampu membangun negeri kami untuk segera lepas dari pandemi COVID-19 ini dan menata negeri kami kembali menjadi negeri yang benar-benar penuh dengan damai sejahtera karena anugerah dan berkat Tuhan sendiri. Persembahan telah kami kumpulkan Tuhan,
sebagai ungkapan syukur kami atas segala karya dan berkat-Mu. Berkati, sehingga melalui persembahan ini mampu merealisasikan kehendak-Mu, mewujudkan kerajaan-Mu di dunia ini. Demikian pula program-program gereja-Mu, khususnya kepedulian warga untuk warga, pengurusan sertifikat tanah milik gereja, dan juga harapan untuk mempunyai rumah ibadah. Engkau berkati, sehingga semua berjalan sesuai dengan kehendak. Bersama dengan Tuhan tak ada hal yang mustahil, asalkan kami tidak takut dan kami percaya. Demikian Tuhan doa kami. Doa yang tak sempurna ini kami mohon hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 102 ayat 1, 2, dan 3. Kita pujikan dengan berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Alhayeku, angin kulo, kang busites nyunyu, kulo tansah ini mata, srono kekal dharma. Kulo tansah den ayomi, mila ayem nyepi, pinuntun ing margi ati, wetas bening Gusti. Kulo tanah Srebilai, wit kinanti Gusti, welas tantu panglaksana, lemah kulo bejo. Kita mengambil saat teduh dan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ojo kuatir lan ojo wedi, awit ning Gusti kan kekurangan. Ojo kuatir lan ojo wedi, tentu tinangan. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kelompok
pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.